Seorang istri yang jatuh cinta dengan pengawalnya. Alur cerita Red Swan episode 1. Oh Wan-soo adalah pemimpin Yayasan Now yang membantu orang-orang yang terkena dampak perang. Di PBB ia menghadapi ancaman dari ISIS namun bersikeras untuk melanjutkan pekerjaannya di Filipina. Ibu mertuanya yang terus mengintimidasi akan bergabung dengannya. Sementara itu, So Do-yun menyelidiki kematian temannya, mengetahui tentang kesepakatan gelap yang melibatkan toko bunga dan seorang pembunuh bayaran. Dia mencegat serangan terhadap Wan-soo di Manila, menyelamatkannya dan membawanya ke tempat yang aman. Mereka menemukan pelacak GPS dan mencari perlindungan di tempat Do-yun, di mana dia merawat luka-lukanya. Hal ini membuat Wan-soo terus teringat akan Do-yun. Setelahnya, Wan-soo menentang tuntutan ibu mertuanya dan menghadapi bahaya publik secara langsung dengan mengumumkan serangan ISIS. Do-yun yang tertarik pada misteri seputar toko bunga menerima tawaran pekerjaan di Hwine Group dengan harapan dapat mengungkap kebenaran tentang kematian temannya. Wan-soo yang sedang mempersiapkan sebuah pesta di mana Do-hyun muncul secara tak terduga sebagai pengawal barunya. Hal ini menjadi awal dari perjalanan mereka yang saling terkait di tengah bahaya dan intrik. Undangan tak terucap dari Wan-soo untuk Do-hyun. Alur cerita Red Swan episode 2. Kilas balik yang mengisyaratkan kematian seorang pengawal yang memicu rumor perselingkuhan antara Wan-soo dan Do-hyun. Di masa sekarang, di sebuah pesta, Wan-soo merefleksikan kehidupannya, mengingat kembali masa kecilnya yang penuh tantangan dan pernikahannya dengan Yongguk. Meskipun ia berselingkuh dengan teman dekatnya, selama pesta, Wan-soo dengan tenang menghadapi Yongguk yang berselingkuh. Ia menghadapinya dengan sangat anggun. Kemudian Ketua Park mengungkapkan bahwa dia tahu tentang perselingkuhan itu, mencoba memanipulasi Wan-soo, dan memperingatkan Ketua Park tentang penggelapan uang yayasan. Karena tertekan, Wan-soo minum-minum dan bertemu dengan Do-hyun. Wan-soo tampak rentan dan penuh kesedihan. Tanpa ucapan, Wan-soo seolah mengundang Do-hyun untuk mengikutinya. Dia membantunya ke kamarnya tetapi mereka terganggu oleh Yongguk yang mabuk. Dengan jelas, Wan-soo bertanya apakah Do-hyun mau tidur dengannya, namun Do-hyun segera pergi dari sana. Keesokan paginya, Wan-soo dan Do-hyun beraktivitas seperti biasa meskipun ketegangan tetap ada. Kembali ke Korea Selatan, Do-hyun menemukan foto-foto di USB yang berhubungan dengan kematian Presdir dan kata-kata terakhir Ju-hyuk yang menunjukkan adanya konspirasi yang lebih dalam melibatkan Wan-soo. Kita melihat dalam kilas balik bahwa Wan-soo dekat dengan Presdir dan dia bahkan memintanya untuk tetap menikah sampai dia menyelidiki sesuatu. Alasan Yongguk menikahi Wan-soo hanya untuk memperbaiki citra. Alur Red Swan episode 3. Do-hyun menawarkan bantuan untuk Wan-soo untuk melindunginya. Ia percaya orang yang menyerang Wan-soo di Manila sama dengan orang yang membunuh temannya. Do-hyun meminta agar Wan-soo selalu di dekatnya dan jangan percaya dengan siapapun. Genggaman tangan Do-hyun ditepis Wan-soo. Setelahnya, Do-hyun mengawal Wan-soo menuju rumah Tera. Di sana Tera marah karena Wan-soo tidak ingin menceraikan Yongguk. Wan-soo hanya ingin citra dirinya terlihat baik karena Tera statusnya lebih rendah darinya. Tera pun mengungkapkan kisah sebenarnya antara dirinya dengan Yongguk. Bahwa dulu ia sudah memulai hubungan dengan Yongguk sebelum menikahi Wan-soo. Namun suatu hari Yongguk terlibat masalah narkoba dan pembunuhan. Jadi dia pergi ke Afrika di mana ia bertemu Wan-soo. Saat itu citra diri Wan-soo amat baik, disebut sebagai malaikat amal. Wan-soo terpukul mendengar alasan itu. Setelahnya, aksi Tera makin menggila. Ia menyertakan anaknya, Kim Jun-hee, dalam foto keluarga. Dan Ketua Park menyetujuinya karena DNA yang sama dengan Yongguk. Wan-soo marah dan pergi dari rumah. Do-hyun mendampingi, mereka pergi ke pantai untuk menenangkan diri. Di rumah, Yongguk melihat kebersamaan mereka. Yongguk ingin memiliki anak lagi dari Wan-soo, namun Wan-soo jelas menolak dan membalas alasan Yongguk yang hanya ingin citra dirinya baik. Namun Yongguk bilang itu hanya alasan ibunya. Ia mengaku sungguh mencintai Wan-soo, makanya ia menikahinya. Karena Wan-soo menolak, Yongguk tetap memaksanya. Do-hyun datang menyelamatkan Wan-soo dan pergi dari rumah.
Di sisi lain, Doyun terus menyelidiki tentang kematian Presdir yang ia yakini ada hubungannya dengan kematian temannya. Ia mendapatkan fakta baru dari rekaman CCTV. Presdir Park ternyata tertarik pada Doyun, alur Red Swan episode 4. Won-soo membuat gebrakan lagi dengan mengadakan konferensi pers tentang rumor suaminya yang memiliki anak dari simpanan. Dalam konferensi pers itu ia memberitahu hal yang tak terduga. Ia menyangkal rumor itu dan membuat pernyataan lebih menghebohkan. Ia bilang bahwa anak itu adalah anak Presdir Kim. Jelas Presdir Park jadi murka. Won-soo bilang ia hanya ingin Presdir Park tidak ikut campur di Yayasan Now lagi. Rupanya Presdir Park membalas perbuatan Won-soo dengan mengajak Kim Jun-hee dan Taera tinggal di rumahnya. Won-soo tampak terkejut namun ia berusaha tetap tenang. Ia pun mengingat momen di mana dulu pernah berjanji pada Presdir Kim untuk tetap bertahan di Hwaeun Group. Saat peresmian Yayasan Now, Won-soo dan Presdir Park memakai baju yang sama. Jelas ini membuat Presdir Park murka. Ia mengajak semua pengawal untuk bertanding judo. Mereka semua sengaja mengalah tapi tidak dengan Doyun. Ia berani membanting Presdir Park. Alih-alih mendapat kebencian, Presdir Park justru suka dengan Doyun, dengan menyebut Doyun sebagai sosok yang wangi. Saat di rumah, Presdir Park mengajak bicara Won-soo. Di sana, ia mengungkap fakta tentang ibunya. Rupanya selama 10 tahun ini, ibunya ada di rumah sakit jiwa. Won-soo terkejut dengan fakta ini dan pergi menemui ibunya. Saat berada di sana, Won-soo berteriak dan Doyun segera menghampiri. Episode 4 pun berakhir. Doyun meminta Won-soo untuk jadi kekasihnya. Alur Red Swan episode 5. Episode 5 dimulai dengan masa lalu Won-soo yang masih kecil. Ibunya dikejar rentenir dan bersembunyi di kandang anjing. Won-soo terluka karena dipukuli rentenir. Saat rentenir itu pergi, ibunya bilang mereka akan pergi ke Amerika untuk bertanding golf. Di masa sekarang, Won-soo mendapati ibunya berada di rumah sakit jiwa. Ibunya lupa ingatan dan tidak ingat dengan Won-soo. Won-soo sedih dengan kenyataan ini. Ibunya bilang minta dicarikan Won-soo karena ia ingin meminta maaf. Ia mau minta maaf karena telah menghabiskan uang Won-soo untuk berjudi. Lalu ibunya meninggal dunia. Won-soo tidak sempat berduka. Ibunya langsung dikremasi. Lalu ia pergi menemui menteri seolah tidak sempat berduka. Doyun menemaninya untuk membawa abu kremasi ke rumah Won-soo masa kecil, juga menemaninya dilarung ke laut. Ada yang menangkap foto mereka berdua, dan langsung diketahui oleh ibu mertuanya yang jahat. Ketika di rumah, Doyun dan Won-soo disidang keluarga. Yangguk memukul Doyun dengan keras, hingga membuatnya terluka. Setelahnya, Won-soo mendatangi ruang Doyun. Doyun langsung menariknya ke dalam. Doyun bertanya apakah Won-soo mau jadi kekasihnya. Ini karena dia khawatir Won-soo terus menyiksa dirinya. Won-soo bilang Doyun harus jadi orang kepercayaannya dulu. Doyun pun menunjukkan video rekaman kematian Presdir Kim. Setelah itu, ada banyak momen kebersamaan antara Doyun dan Won-soo. Namun di ending episode 5, Doyun dan Won-soo diserang oleh drone bersenjata. Penerimaan Won-soo terhadap cinta Doyun. Setelah serangan yang mengancam jiwa, Won-soo memeluk Doyun, menandakan kepercayaannya pada Doyun di atas segalanya. Sementara itu, Presdir Park memiliki hubungan rahasia dengan pengacara Han. Di sisi lain, Doyun mendapatkan bukti penting untuk mengungkap dana taktis. Alur Red Swan episode 6. Pasca serangan yang membahayakan nyawa Won-soo dan Doyun, Won-soo mengungkapkan kekhawatirannya. Doyun terluka parah karena melindungi Won-soo. Won-soo pun mengunjungi Doyun. Ia bilang jangan melakukan hal yang berbahaya untuk melindunginya. Tapi Doyun sebaliknya, ia rela melakukan apapun demi melindungi Won-soo. Setelahnya, Won-soo memeluk Doyun, mengisyaratkan bahwa saat ini hanya Doyun yang ia percayai. Di sisi lain, Presdir Park menemui pengacara Han di luar jam kerja. Ia mengunjungi kediaman pengacara Han, membawa sebotol wine. Tatapan mereka penuh dengan makna. Dari kejauhan, Yangguk melihat hal itu. Kemudian, kilas balik ingatan Yangguk saat kecil terungkap.
bahwa Presdir Park sejak dulu berselingkuh dengan pengacara Han, dan Yangguk tahu itu. Namun antara ibunya dan pengacara Han tidak ada yang peduli. Yangguk tumbuh sebagai anak yang penuh trauma. Di sisi lain, pelaku penyerangan adalah Lee Jin, rekan satu tim Do-yun yang jadi pengawal Wan-soo. Rupanya dia adalah orang suruhan pengacara Han. Saat itu Do-yun berupaya mendapatkan bukti penting di kediaman pengacara Han. Pengacara Han segera menyusun rencana saat Do-yun mendapatkan apa yang dia mau. Do-yun menuju Yayasan Now dan bertemu dengan Wan-soo. Tapi saat itu, orang dari kejaksaan datang membawa surat perintah untuk menggeledah Yayasan Now. Oh Hyun-soo ditangkap dalam hal ini dan membuat Do-yun dan Wan-soo seperti mati langkah. Saat Oh Hyun-soo menghadapi tuntutan atas Yayasan Now, satu-satunya anggota keluarga Wan-soo yang tersisa, Wan-soo penuh dengan kekhawatiran. Aliansi bergeser dan rahasia terungkap di tengah ketegangan yang meningkat. Kedekatan Wan-soo dan Do-yun menjadikan senjata untuk menyerangnya. Taruhan pun semakin tinggi, dengan plot yang semakin rumit dan pengkhianatan yang mengintai di setiap kesempatan. Perjuangan Wan-soo semakin berat seiring dengan terbongkarnya rencana yang mematikan. Alur Red Swan episode 7. Oh Hyun-soo ditangkap kejaksaan terkait Yayasan Now. Wan-soo sangat khawatir terhadapnya karena Hyun-soo satu-satunya keluarga yang tersisa. Do-yun menenangkannya dengan memegang tangannya. Saat itu Yangguk masuk dan melihat genggaman tangan itu. Ia diam, tidak mengucapkan apapun. Begitupun dengan Do-yun yang langsung pamit keluar. Rupanya yang melaporkan tentang Yayasan Now adalah Kim Yong-min. Rencana itu ditentang oleh pengacara Han dan kini ia harus membereskannya. Pengacara Han mendatangi Hyun-soo di ruang interogasi. Ia mengatakan bahwa Do-yun mengambil buku besar asli miliknya, agar Hyun-soo tidak berpikir bahwa selama ini yang jahat hanya Presdir Park. Di sisi lain, Presdir Park menanyakan tentang hubungan Wan-soo dengan Do-yun. Wan-soo terkejut dengan pertanyaan itu. Pengacara Han menjelaskan bahwa buku besar di ruangannya hilang. Ada saksi yang melihat bahwa Do-yun pelakunya. Kemudian pengacara Han memperlihatkan foto Wan-soo bersandar di bahu Do-yun. Wan-soo mengatakan memang dia yang menyuruh Do-yun mengambil buku besar itu. Presdir Park murka, meminta agar Do-yun dibunuh saja. Wan-soo pun bilang, ia akan mengambil buku besar itu sendiri. Di sisi lain, pengacara Han bertemu dengan Do-yun dan meminta buku besar itu dikembalikan, tapi Do-yun mengatakan ia tidak mau. Sementara itu, Wan-soo mulai goyah dengan Do-yun karena Presdir Park. Ia mengungkapkan keraguan itu pada Do-yun dan Do-yun mencoba meyakinkannya kembali. Wan-soo mengatakan mereka bisa membunuh Do-yun, tapi Do-yun mengatakan ia bisa menjaga dirinya sendiri. Kemudian ia memeluk Wan-soo. Di sisi lain, Hyun-soo memberitahu pengacara Han bahwa kejaksaan sama sekali tidak membahas tentang buku besar. Pengacara Han kaget dan bertanya-tanya apa tujuan Do-yun mencuri buku besar itu sebenarnya. Ia menyusun rencana kembali agar Wan-soo mundur dari jabatannya sebagai ketua Yayasan Now. Ia merencanakan rumor perselingkuhan Wan-soo dan Do-yun. Pengacara Han kemudian mengingat masa lalu tentang percakapannya bersama Presdir Kim saat dulu masih hidup. Rupanya dulu Presdir Kim pernah membuat surat wasiat di New York yang akan dibacakan ketika usianya 70 tahun meskipun ia mati dalam waktu dekat. Tidak ada satu orang pun yang tahu tentang surat wasiat itu. Ia terang-terangan bilang bahwa ia tidak percaya firma hukum di Korea. Rupanya wasiat Presdir Kim adalah dana yang akan mengucur ke Yayasan Now. Untuk itulah ia berencana membunuh Wan-soo agar mundur dari jabatan sebagai ketua di sana. Ia menawarkan jabatan itu ke Kim Yong-min. Sementara itu, Do-yun mengantar Wan-soo menuju suatu tempat untuk sebuah acara. Do-yun sengaja menyewa mobil terbuka agar Wan-soo bisa melihat laut. Do-yun pun berhenti agar Wan-soo bisa menikmati keindahan laut. Saat itu, shell Wan-soo terbang dan Do-yun menangkapnya. Wan-soo terpesona dengan hal itu. Mereka tertawa bersama, lalu kemudian berpelukan. Dari jauh, ada yang memotret mereka berpelukan. Itu adalah Lee Jin, orang suruhan pengacara Han. Ketika di lokasi, Lee Jin menyelinap hingga berusaha membunuh Wan-soo. Ia mengalahkan Do-yun dan mengejar Wan-soo yang kabur. Saat itu, Lee Jin berhasil menemukan Wan-soo. Ia melukai Wan-soo dan beruntung Do-yun datang tepat waktu. Wan-soo mendapatkan warisan 18 triliun won yang dapat mengubah segalanya. Di tengah kekacauan keluarga dan agenda tersembunyi, ketegangan meningkat saat rahasia mengancam untuk terungkap.
Pertarungan dramatis antara Won-soo, Do-yoon, dan Yang-guk saat aliansi diuji dan loyalitas dipertanyakan. Dengan kekayaan besar yang dipertaruhkan dan nasib Ye San-nao tergantung pada keseimbangan setiap keputusan menjadi masalah hidup dan mati. Alur Red Swan episode 8. Won-soo dan Do-yoon selamat dan kembali ke rumah. Di sana mereka merencanakan sesuatu untuk mengetahui siapa Yong-min sebenarnya. Rupanya Yang-min adalah anak haram di keluarga Yang-guk. Yang-guk menunjukkan kekhawatirannya pada Won-soo yang tidak dihiraukan oleh Won-soo. Yang-guk terus menatap cemburu pada Do-yoon karena ia tahu Do-yoon berselingkuh dengan istrinya. Yang-guk melawan ibunya meski ia tahu Won-soo berselingkuh. Ia tidak akan menceraikan Won-soo. Ia bilang Won-soo bukan peselingkuh kotor seperti ibunya. Ibunya mengatakan selama menikah ayahnya selalu menatapnya seperti serangga. Tapi itu tidak seharusnya membuat hidupnya hancur. Yang-guk bilang ia tidak bisa mengungkapkan sayang kepada orang yang ia cintai. Karena ibunya telah membuatnya begitu trauma. Ia benar-benar mencintai Won-soo. Ia berusaha memperbaiki keadaan tapi Won-soo selalu mendorongnya menjauh. Tera mendengar pertengkaran itu dan ia memutuskan untuk pergi. Ia sadar tidak ada yang mencintainya di rumah itu. Sementara itu, pengacara Han meminta Hyun-soo mengambil buku besar di Do-yoon. Ia marah karena Do-yoon mengencani adiknya. Ia takut ketika buku besar itu dipublikasikan, ia akan terseret. Tapi Do-yoon meyakinkan bahwa tidak ada nama Hyun-soo di sana. Jika terjadi sesuatu, yang ditangkap adalah Presidir Park. Kalau itu terjadi, maka pengacara Han yang akan naik. Do-yoon sadar segala sesuatu mengarah ke pengacara Han, termasuk wasiat pengacara Han kepada Kim Yong-min yang rupanya adalah anaknya. Do-yoon merencanakan untuk mengembalikan buku besar itu kepada Hyun-soo. Hyun-soo juga memberikan penawaran penting untuknya. Di sisi lain, Yang-guk menemui pengacara Han. Ia terang-terangan menanyakan alasan pengacara Han membunuh ayahnya. Bahkan alasan ayahnya mati karena alasan memalukan adalah karangan dari pengacara Han. Ia menduga pengacara Han membunuh ayahnya karena memperlakukan Yong-min tidak adil, tapi Yong-min sendiri memperlakukan pengacara Han seperti serangga. Pengacara Han murka ketika mengatakan bahwa ibunya sebenarnya hanya menganggapnya sebagai pelayan. Setelahnya, Yang-guk menemui Do-yoon berdua saja. Ia menanyakan alasannya mendekati Won-soo. Do-yoon pun jujur tentang semuanya. Yang-guk menodongkan senjata ke Do-yoon. Won-soo datang mencoba menyelamatkan Do-yoon. Won-soo mengaku tetap mencintai Do-yoon meski tahu motif sebenarnya. Yang-guk sakit mendengar hal itu. Won-soo memeluknya, membuat Do-yoon cemburu dan pergi. Saat hari pembacaan wasiat, pengacara Han sangat deg-degan tentang hal ini. Semua anggota keluarga hadir. Wasiat itu berisi bahwa Presidir Kim punya dana gelap 18 triliun won dan akan menyumbangkan seluruhnya ke Yayasan Now. Dana itu bisa diambil jika Won-soo sendiri yang datang menandatangani surat di Bank Swiss. Won-soo dan Yang-guk berada di Swiss, sementara Yang-guk terlibat konflik keluarga dengan ibunya dan Yang-min, yang marah karena tidak mendapat warisan. Ternyata Yang-min adalah dalang dibalik kematian Presidir Kim Duo dan penyerangan Won-soo di Manila, serta melaporkan Yayasan Now ke kejaksaan. Setelah menyerahkan buku besar, terjadi konfrontasi yang berujung pada kematian Hyun-soo akibat serangan Lee Jin. Pengacara Han melaporkan Hwain Group ke kejaksaan, sementara Hyun-soo meninggalkan bukti penting yang membuat Do-yoon punya rencana baru. Alur Red Swan episode 9. Do-yoon menemui mantan bosnya dan menanyakan tentang kematian rekannya dulu. Ia mencurigai bosnya menutupi kematian temannya itu. Kemudian bosnya kembali menugaskan untuk membuktikan tentang dana taktis Presidir Kim Duo. Yang kali ini membuat Do-yoon dilema karena dana itu dipegang Won-soo sekarang. Won-soo sedang mengambil dana itu di Swiss ditemani oleh Yang-guk. Yang-guk seperti punya rencana sendiri saat menemani Won-soo. Sebelumnya, Yang-guk, ibunya, dan adiknya merebutkan keputusan warisan itu. Ibunya dan Yang-min ingin merebut itu, sementara Yang-guk membela Won-soo. Yang-guk bilang ayahnya memberi warisan itu untuk Won-soo dan terserah Won-soo mau diapakan.
Yang Min murka karena ia tidak dapat bagian. Yang Guk mengatakan karena dia bukan bagian dari keluarga ini. Pernyataan ini membuat Yang Guk dan ibunya terkejut. Yang Guk bilang ia tidak akan membiarkan Yang Min memiliki uang ayahnya sepeser pun. Rupanya dalang dibalik terbunuhnya Presdir Kim Duo adalah Yang Min, dan ditutupi oleh pengacara Han dengan membuat berita palsu. Orang yang membuat Wan Su diserang di Manila juga Yang Min. Sementara saat itu Yang Min belum juga sadar bahwa pengacara Han adalah ayahnya yang selalu menutupi kesalahannya. Sementara itu, Presdir Park menghasut pengacara Han agar tetap bisa mendapatkan harta warisan. Tapi kali ini pengacara Han bersikap dingin. Di Yayasan Now, Wan Su, Do Yun, dan Hyun Soo menyusun rencana. Do Yun bilang buku besar adalah bukti untuk membuat mereka bersalah, tapi Hyun Soo menjelaskan buku besar tidak akan membuat Park dan pengacara Han dipenjara. Akhirnya Do Yun mengungkapkan bahwa Yong Min adalah anak pengacara Han. Dari situ mereka tahu bahwa dalang penyerangan di Manila dan yang melaporkan Yayasan Now ke kejaksaan adalah Yang Min. Setelahnya Do Yun menyerahkan buku besar pada Hyun Soo. Sementara itu Yang Guk tiba-tiba mengajak Jun Hee bertemu. Jun Hee memanggilnya ayah dan membuat Yang Guk terkejut. Yang Guk bilang bahwa dia berpisah dengan ibunya. Jun Hee memilih untuk tinggal dengan ibunya karena Yang Guk punya banyak keluarga di istana. Sedang ibunya hanya punya dirinya dan neneknya, yang membuat perpisahan itu jadi lebih banyak air mata. Sementara itu, Hyun Soo akan menyerahkan buku besar ke pengacara Han. Lee Jin datang untuk memberi pengawalan kepada pengacara Han, sementara Do Yun memberikan pengawalan untuk Hyun Soo. Rupanya, Hyun Soo berencana untuk pergi tanpa diketahui Wan Soo. Di sana, Hyun Soo membuat pernyataan provokatif, tapi segera menyerahkan buku besar itu pada pengacara Han. Saat Do Yun mematikan telepon, Lee Jin beraksi dengan membunuh Hyun Soo. Do Yun mengejarnya dan mencelakai tangannya, tapi Do Yun harus menyelamatkan Hyun Soo dulu. Di sisi lain, pengacara Han membuat laporan ke kejaksaan tentang Hwain Group. Kejaksaan langsung menyerahkan surat panggilan ke Presdir Park tanpa didampingi pengacara Han. Hingga keesokan harinya, pengacara Han tetap menghilang, membuat Presdir Park makin murka. Sementara itu, berat bagi Do Yun memberikan kabar duka untuk Wan Soo. Hyun Soo meskipun telah dibawa ke rumah sakit, ia tetap meninggal dunia. Wan Soo tentu saja merasa terpukul karena Hyun Soo satu-satunya keluarga yang tersisa. Do Yun berkali-kali minta maaf karena tidak bisa melindungi kakaknya. Wan Soo menangis karena sudah tidak sanggup lagi. Ia bersandar pada Do Yun. Di sisi lain, pengacara Han akhirnya muncul di hadapan Presdir Park. Ia memberikan fitnah bahwa yang menyerahkan buku besar itu adalah Hyun Soo. Rupanya rumor perselingkuhan Wan Soo telah tersebar, bahkan melibatkan dana taktis dan akan melibatkan perceraian. Di pemakaman Hyun Soo, Do Yun mendampingi. Tanpa diduga, Yang Guk datang, berada di sisi Wan Soo yang bersedih. Sementara itu, Presdir Kim membuat pernyataan yang menyakiti hati pengacara Han. Ia bilang mana mungkin anak hasil perselingkuhan jadi pewaris Hwain Group. Pernyataan ini membuat mereka berdua tertawa meski dalam hati pengacara Han sakit luar biasa. Hyun Soo telah menyiapkan bukti untuk menangkap pengacara Han. Namun alih-alih mengungkapnya sendiri, ia meminta kepada istri Hyun Soo untuk melapor ke kejaksaan bahwa bukti itu ada di berangkas pengacara Han. Presdir Park ditangkap oleh kejaksaan. Presdir Park menyadari bahwa pengacara Han adalah dalang di balik laporan kejaksaan, dan ia merasa dihianati setelah mengetahui Han merasa diperlakukan sebagai pelayan. Ketegangan meningkat saat Yang Min menembak Yang Guk. Ia mengungkapkan cintanya kepada Wan Soo sebelum meninggal. Do Yun mengundurkan diri dan meninggalkan Yayasan Now, sementara Wan Soo berjanji untuk memperbaiki dunia dengan dana 18 triliun won. Alur Red Swan episode 10. Presdir Park ditangkap kejaksaan. Rencana Do Yun untuk menjebloskan pengacara Han sejauh ini berhasil. Berangkas tempat bukti disimpan juga dibawa kejaksaan. Saat itu Lee Jin melihat situasi dan terlihat panik. Do Yun pun mengejarnya. Mereka berkelahi dalam keadaan yang sengit. Lee Jin ditangkap polisi dan ia menatap ke pengacara Han, membuat Do Yun tahu bahwa bosnya adalah pengacara Han. Pengacara Han menantang, ia ingin pertarungan mereka ada di pengadilan. Sementara itu, Presdir Park akhirnya menyadari bahwa dalang di balik laporan kejaksaan adalah pengacara Han. Ia pun jadi tahu tentang segala permasalahan yang ada, lalu menanyakan apa kesalahannya. Sehingga pengacara Han balas dendam padanya.
Pengacara Han bilang ia tidak memperlakukannya sebagai manusia dan hanya sebatas pelayan. Lalu pengacara Han menyerahkan emas yang dulu dipakai Yongmin membunuh Presdir Kim Duo. Ia ingin masalah ditimpa kepada Presdir Park. Sementara itu, Yangguk memberikan 100 miliar won kepada Tera. Ini semacam hadiah perpisahan dari Yangguk. Tera bertanya apakah sekali saja Yangguk pernah mencintainya. Yangguk menjawab tidak. Ini karena ia sangat mencintai Wansu meski ia tahu Wansu tidak mencintainya. Di sisi lain, Yang Min melakukan aksi gila. Ia meminta semua orang keluar dari rumah dan mengambil senjata. Dengan sangat berapi-api, ia menodongkan senjata ke Yangguk. Ia hanya ingin uang dari Yangguk, tapi Yangguk bergeming. Saat itu, Yangguk mengungkap kepada Yang Min bahwa pengacara Han adalah ayahnya. Terjadi pertengkaran sengit yang menyebabkan Yang Min menembak ke Yangguk. Wansu melihat adegan itu dan panik. Ia menghampiri Yangguk yang sekarat. Kata-kata terakhir Yangguk adalah, "Aku sangat mencintaimu. Aku tidak tahu cara menunjukkannya seperti orang bodoh." Sementara pengacara Han membuat semua ini jadi kesalahan Wansu. Doyun segera datang menenangkan Wansu. Wansu dengan terbata-bata memberitahu bahwa pembunuhnya adalah Yang Min. Ia pun segera mencari CCTV namun telah dihapus. Doyun mencari di tempat lain dan menemukannya. Ia juga membuktikan bahwa bukan Wansu yang membunuh Yangguk. Di sisi lain, Yang Min dipenjara atas kasus pembunuhan dan pengacara Han menjadi pemimpin Huain. Namun ia masih tertarik dengan uang 18 triliun milik Wansu. Doyun pun memberitahu riwayat pengacara Han telah tamat. Ia punya bukti tentang penyerahan buku besar dari Hyunso ke pengacara Han. Pengacara Han pun ditangkap. Sementara itu, dengan semua ini berakhir, Doyun menyerahkan surat pengunduran diri kepada Wansu. Wansu tidak menghentikannya. Mereka berjabat tangan, kemudian Doyun memeluknya. "Berjanjilah padaku, kau akan bahagia," kata Doyun. Di sisi lain, Presdir Park menemui Yang Min di penjara. Yang Min mengakui kesalahannya. Presdir Park bilang ia melihat emas batangan itu dan meminta agar Yang Min tidak percaya pada pengacara Han. Ia akan menganggap emas itu tak pernah ada dan memulai hubungan baru dengan Presdir Park. Dana yang dikumpulkan perusahaan akan dikembalikan ke masyarakat melalui Yayasan Now. Di akhir kita melihat Wansu kembali ke Yayasan Now untuk memperbaiki dunia dengan dana 18 triliun. Saat di bandara, ia bertemu dengan Doyun secara tidak terduga. Rupanya saat itu Doyun tidak lagi menjadi pengawal. Alih-alih berpisah, Doyun rupanya juga bekerja di Yayasan Now sebagai relawan. Mereka pun tersenyum bahagia.